Enak banget nih pagi-pagi olahraga nih sih. Oke, aduh butuh bergerak banget nih Butuh rasanya. banget udah seminggu aktivitas. Oke. Tapi ngomong-ngomong kita tuh sekarang mau ketemuan sama Ricky sama Celestia. Mereka tuh pasangan muda, tapi sehat banget. Kamu harus ketemu deh. Aku penasaran nih, kenapa mereka bisa terus mempertahankan pola hidup sehat dan konsisten terus. Iya, makanya nanti mereka mau kasih tahu kita gimana tips-tipsnya. Nah, Oke. itu dia mereka. Oh, itu dia tuh mereka. Yuk. Yuk. Kehidupan pasangan muda, apalagi para influencer di sosial media, memang paling seru untuk diikuti. Banyak hal yang bisa dijadikan inspirasi bagi para followersnya. Dari cara mereka mengungkapkan rasa sayang, sampai dengan rekomendasi tempat kencan favoritnya. Satu hal yang tidak kalah menarik adalah gaya hidup sehat yang mereka jalani. Seperti Fitceptions, akun Instagram yang dikelola oleh pasangan muda Ricky Tanaga dan Celestia Sutoyo. Mereka berdua kerap membagikan berbagai tips-tips kesehatan, mulai dari olahraga hingga menu makanan sehat. Hai Ricky, Hai, Zizi. apa kabar? Halo, Ricky. Hai, Celestia. Halo, Sally. Nah ini nih Sobat I Care, pasangan muda yang sehat. Lihat dong Vin, Oh, badannya iya. jadi banget. Aduh, nggak kayak kita ya Zi. Enak Aduh, aja, jadi malu. aku juga lumayan lah. Gak mau disalahin gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalian itu awalnya gimana sih bisa sampai suka banget sama olahraga? Kita memang dari dulu, dari saya high school udah suka olahraga, udah suka nge-gym. Dia juga udah lumayan lama sih. Cuman kayak yang lebih intensnya baru memang kayak beberapa 3-4 tahun sebelum ini. Oh, gitu. Terus Ricky sama Sally bagaimana awalnya bisa membangun Hustle House? Kan kita sekarang sudah berada di depan Hustle House ya. Iya loh, ini pusat olahraga milik kalian sendiri? Iya. Oke, Oke. keren banget. Gimana tuh? Awalnya sih dari passion aja, dari hobi. Terus ya mungkin kita mau menyebarkan ke lebih banyak orang supaya bisa hidup lebih sehat, lebih suka olahraga. Gitu. Wah, Oke. misinya bagus Keren banget ya banget Vin ya. sih Emang ya. kita tuh butuh anak-anak muda yang lebih sehat kayak mereka gini loh. Tapi aku penasaran pengen lihat ke dalamnya. Kita Boleh, main di dalamnya silakan. yuk. Yuk, Boleh? masuk. Yuk. So this is our studio where all the fun happens. Wah, Wah, keren, keren banget banget nih. ya, Vin ya. Ini juga banyak alat-alat yang biasa digunakan untuk olahraga ya. Iya. Wah. Lihat deh Vin itu Graffiti, iya bikin graffiti. Mereka keren bikin tuh banget. bisa sampai Sedetil itu sedetil gitu ya. itu benar-benar. Berarti kalian nih detail oriented banget. Terus aku kan kemarin kepo-kepoin Instagram juga ya. Kalian kan punya Instagram sendiri namanya Fitception. Iya. Itu emang kalian bikin khusus untuk konten-konten workout atau gimana? Sebenarnya sih workout sama nutrition itu dua bagian utama yang kita sebenarnya pengen cover. Jadi Workout sama Fitception nutrition. itu tentang workout dan nutrition ya. Iya. Terus menyambung pertanyaan tadi nih, kan kalian pasangan. Bener nggak sih kalau olahraga bareng pasangan tuh sebenarnya lebih enak, lebih konsisten, komitmennya juga lebih tinggi? Yes, definitely sih lebih seru. Terus ada someone yang bisa bantu tanggung jawab, misalnya kalau ada satu yang lagi males males. atau gimana bisa ada satu yang nge-push kayak yuk latihan bareng. Jadi saling gitu. memotivasi Iya. gitu ya. Kalau dibanding sama olahraga sendiri, enakan sendiri atau berdua? Berdua. Enakan berdua ya. Oke, Jadi- ngomong-ngomong tentang olahraga berdua nih sih. Kira-kira tuh kalian kalau olahraga berdua ngapain aja olahraganya? Ya, workout menunya tuh apa aja? Banyak sebenarnya yang bisa dilakuin sih. Nanti kita juga akan jelasin beberapa gerakan bisa dikasih Ya lihat mungkin bisa juga. dicoba. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kalian sendiri sebagai pasangan pernah ngerasa ini nggak sih misalnya bosan gitu olahraga? Kan biasanya kan orang jenuh dengan Iya. rutinitas yang sama gitu. Gimana cara kalian ngatasinnya? Paling dengan programnya sih, bisa programnya jadi kita sevariatif mungkin. Jadi kayak untuk ngilangin rasa bosan itu kan. Terus ya kadang-kadang juga kita ikut kelas di sini bareng. Oh, Oke. tapi tetap olahraga solusinya berarti ya. Bukan karena bosan jadi Terus langsung nggak usah berhenti. deh kayak gini gitu ya, kayak gitu. Oke. Seru banget. Oke deh, mungkin ada nggak saran untuk pasangan di luar sana dari Ricky dan Seris untuk terus mempertahankan semangat olahraga? Kalau buat kita sih itu udah kayak rutinitas, jadi kayak Iya. malah kalau kayak nggak keringetan gitu nggak enak. Nggak gitu. enak ya Iya, rasanya. udah jadi Ada yang habit. kurang. Hmm, gitu. Iya. jadi habit. Biasa juga ya kalau kita habis olahraga kan lebih fresh, Iya, lebih iya. kayak in a good mood gitu lah. Jadi jadikanlah itu sebuah rutinitas Iya. gitu ya. Seru banget ya Zi diskusi kita dengan Ricky dan Celeste. Tetapi jangan kemana-mana sahabat I Care, karena setelah ini kita akan mendiskusikan lebih lanjut tentang pola hidup sehat sesaat lagi hanya di Metro I Care.
Yang pertama sih I think just get started, kayak langsung paling aja dulu. iya yang paling sulit sih biasa mulainya kan. Tapi biasa kalau udah mulai terus udah lihat results-nya jadi habit, jadi kayak it's something exciting. Gaya hidup sehat itu pasti menjadi dambaan setiap orang. Namun, tahukah sahabat iCare, kalau kesehatan juga bisa dipengaruhi oleh pasangan? Penelitian University College London menemukan bahwa pasangan yang mengadaptasi gaya hidup baru dan sehat akan lebih sukses dibandingkan dengan orang yang melakukannya sendirian. Tak hanya itu, pasangan dengan gaya hidup yang sehat juga ditemukan memiliki hubungan yang lebih bahagia. Sebuah studi yang diterbitkan dari jurnal Healthy Psychology tahun 2018 menyatakan bahwa pasangan yang bahagia konon memiliki kemungkinan sekitar 20% lebih rendah untuk meninggal di usia relatif muda. Semuanya tentu bisa tercapai jika sahabat iCare menerapkan pola hidup sehat mulai dari olahraga dan menjaga asupan yang baik dan benar. Saya penasaran nih Rick sama Sel, biasanya kalau kalian lagi berdua tuh workoutnya kayak gimana sih? Mungkin bisa Coba, dicontohin. contohin, ya, contohin, daripada Kita gaya. langsung contohin aja. Iya. Oke. Oh pakai dumbbell ya? Iya, Oke. gerakannya namanya plank drag. Berapa Plank kilo tuh? drag. Iya. 6 kilo. Ini 6 Wah, kilo. lumayan, 6 Lumayan, kilo. Oke, lumayan. bisa lihat. Kita nonton aja dulu ya, nonton Rick ya. dulu. Langsung. Di posisi plank, Oke. tapi ya over dumbbellnya ke temannya. Oh, oke. Keluar, Oke. balik lagi. Jadi basically mengoperkan dumbbell ke pasangan. Iya. Ini Iya. berarti yang dilatih otot-otot apa aja nih Rick? Buat core sih. Buat core Buat ya. core Iya. perut ya. Iya. Berapa set biasanya, Rick? Berapa repetisi? Biasa kita 10 sampai 12. 10 sampai 12 ya. Iya, terus Oke, juga wah, mungkin keren 2-3 round gitu. Oh, Oke. kalau buat perempuan nggak ada beda ininya? Weightnya, Kalau beratnya? Buat gerakan ini sih nggak bisa Iya. main. Mungkin ada gerakan-gerakan lainnya kalau yang doing it yourself bisa kita lebih, ceweknya yang lebih ringan. Scale it down. Jadi kalau untuk gerakan ini sih standarnya 6 kilo aja ya. Sekuatnya. Cukup. Kalau nggak keangkat, cari yang lebih enteng aja. Oke, oke, oke. Ini gerakan pertama, yang kedua kita Oke. pindah ke sini ya. Ambil bola. Oke. 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 Kalau ini namanya Russian twist. Yes. Jadi Oh, posisinya oke, duduk ya. dari posisi duduk, Oke. kakinya boleh diangkat, kalau nggak kuat tidak di lantai nggak apa-apa. Oke. Oke. Tinggal over bolanya, keluar dulu. Oh, ini melempar bola. Ah. Tadi mau ngoper dumbbell, sekarang mau ngoper bola. Yes. Ini Yes. menu yang bagus banget nih, daripada kita melempar kesalahan ya, lebih baik Lempar bola. Cobain. Kita Oke, cobain. kita coba yuk. Seru nih kayaknya. Lumayan ya, ini berapa kilo nih? Sekitar 3 3 kilo. 3 kilo ya. Kiloan. Oke. Angkat kaki atau enggak kan? Gak usah. Angkat lah ya. Angkat ya, kita coba ya. Masa kita nggak bisa? 1, 2, 3. Oke. Lumayan. Oh ini juga untuk ngelatih perut ya, Rick Iya. ya. Berasa Langsung ya? berasa banget otot perut kanan kirinya. Iya. Oke. Udah dulu ya, Zi. Udah dulu ya? Oke, baiklah. Gimana kita nilainya? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Not Nanti bad. langsung jadi abs ya. Jadi ya, Zi. Mungkin ada Oke, contoh oke. gerakan yang lain nggak, Rik? Ada satu lagi. Oke, yang ada kita satu lakuin lagi. sama partner juga. Kamu coba. Ini juga buat core. Iya, sama shoulder. Jadi mulai di posisi plank juga. Terus dari sini ke atas. Itu boleh set sama partner ya. Wow. Nah ini bisa dicoba nih sahabat iCare di rumah. Kalau misalnya nggak punya partner, gimana? Dengan Bisa, nggak ya? lakuin sendiri juga. Lakuin sendiri. Pura-pura Nggak usah. tepok ya. Tepok udara gitu ya. Mungkin mau dicoba? Oke, coba ya, Aku Zi ya. yang lagi jomblo. Oke, kita coba. Oke. Gini dulu ya. Oke, 1, Kanan dulu. 2, 3. 3. Oke. Ha. 1, 2, 3. Ha. Oke. Ini berapa kali, Rick? 10 kali. 10 kali. 3 kali cukup kali ya. Cukup ya? Oke. Wah. Yeay. Seru banget, seru banget. Tapi bener loh, jadi lebih apa ya, kalau misalnya ada temennya kan jadi... Selain dari Persatuan Dokter Kardiologi, memang disarankan kita berolahraga tuh 3-5 kali sih. Oh, Dengan oke. durasi kurang lebih 150 menit dalam 1 minggu, tetapi dibagi 3-5 kali. Jadi udah tepat yang dilakukan oleh Ricky dan Celes. Mereka bahkan lebih dari 5 kali sini ya. Iya. Ya oke, nggak apa-apa Hebat. juga ya.
Oke, kalau gitu mungkin dari Ricky sama Sel, gimana sih, ada nggak mungkin tips-tips ya buat pasangan-pasangan di luar sana yang biasanya kalau pergi ngedate itu malah perginya makan-makan dulu gitu. Kalau kalian mungkin abis makan terus nge-gym bareng gitu. Gimana caranya biar bisa saling motivasi satu sama lain? Yang pertama sih I think just get started, kayak langsung paling Mulai aja dulu. ya yang paling sulit sih biasa mulainya kan. Tapi biasa kalau udah mulai terus udah lihat results-nya jadi habit, jadi kayak it's something exciting to look forward to. And that's a good thing to kayak quality time sama partnernya, something different selain makan-makan. Kalau Ricky sama Sela sendiri kan kalian olahraga juga udah rutin banget ya, 6 kali seminggu. Tapi kalau untuk makanan, asupan gizi itu kalian perhatiin juga nggak sih? Iya sih, kita selalu berusaha biar balance. Tapi mungkin prinsip utamanya adalah yang lebih ke arah whole foods gitu, jadi less processed foods. Jadi sebenarnya kita olahraga sering, tapi makanannya nggak bagus kan recovery-nya nggak bakal cepat kan. Jadi makanannya itu juga penting banget sih sebenarnya. Jadi tapi nggak yang ngebatasin, nggak makan makanan tertentu Nggak gitu. sampai ekstrim diet apa gitu enggak. Jadi semuanya seimbang aja ya. Oke. Selain olah tubuh, yang penting untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat adalah nutrisi. Untuk mendiskusikan nutrisi lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care. Iya, makanan sehat pasti Iya. pengaruh ya, karena kan imunitas tubuh kita dibangun dari makanan juga kan, gitu. Punya gini nih. Iya, Coba keren lo sih. buat lo Interiornya juga keren. bikin klinik sendiri. Oh, terus interiornya yang menarik gitu ya, kayak gini ya. Modern banget. Mana ya dokter Jovita ya? Itu dia tuh. Hai dok. Hai Zi. Apa kabar? Baik, apa kabar juga? Halo dok, Hai, apa kabar dok? Aku udah pesen minuman nih, aku udah pesenin buat kalian juga loh. Oh udah, Wah, aduh seru makasih banget. banget dok. Wah. Nah, Nih pasti sehat kalau dok. Pasti sehat nih kalau dari ada dok. 3 warna. Oke, kamu yang mana? Aku ya udah boleh, aku yang biru deh Aku kalau yang pink gitu. deh kalau gitu. Yaudah situ ambil ngobrol-ngobrol. Nah, pengen ngobrol-ngobrol nih dok sama dokter Jovita. Iya. Tadi kan kita habis ketemu sama yang punya tempat ini. Mereka tuh adalah pasangan muda, fit banget, pokoknya sehat banget ya nggak sih? Iya, nah, dok kalau menurut dokter Jovita, benar nggak sih dok kalau kita hidup berpasangan, punya pacar, itu membantu dalam menjaga pola makan sehat? Ya memang benar ya, karena kan Benar ya? pasangan kita kan membantu menciptakan habit kita kan. Jadi kalau pasangan kita biasa olahraga, biasa makan sehat, otomatis pasangannya jadi ingin Terbawa iya, gitu ya, dok, terbawa ya. mengikuti Ikut gitu kan. termotivasi. Apalagi termotivasi, apalagi Iya. kalau pasangannya dominan nih yang lebih sehat nih kan gitu. Kalau pria dan wanita sebenarnya memiliki perbedaan asupan gizi yang diperlukan nggak? Kalau pria dan wanita tentu aja beda, tapi utamanya dari energinya nih. Oh, energi. Ya, energi kenapa beda? Karena kan pria kan pasti kan lebih besar, ototnya juga lebih banyak gitu kan. Sedangkan perempuan kan lebih kecil biasanya kan. Jadi bedanya di jumlah energinya gitu kan. Sedangkan kalau untuk komposisi makronutrien, mikronutrien itu kan biasanya perbandingannya sama. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung baik lagi ke aktivitas si pria dan wanita itu juga ya dok ya? Nah, aktivitas juga menentukan. Jadi selain jenis kelamin, aktivitas sama umur. Oh oke. Kalau umur gimana tuh dok? Kalau umur, kalau kita lebih tua, makin kebutuhannya kan makin berkurang. Gitu. Jadi makin yang biasanya besar itu masa-masa produktif kan. Nah, itu biasanya usia 20, 30, 40 gitu. Nanti makin lama makin turun kebutuhannya gitu. Dokter Jovita, saya mau tanya nih, kira-kira ciri-ciri makanan yang sehat seperti apa sih dok dari segi kandungannya? Oke, kalau makanan sehat, kalau untuk makanan sehari-hari gitu ya, Ya. berarti kan harus mengandung semua komponen makanan yang baik dong. Ada makronutrien, mikronutrien gitu. Kalau makronutrien kan kita udah tahu karbohidrat, protein, lemak gitu kan. Lemak pilihnya yang jenis yang lemak baik. Terus udah gitu mikronutrien juga harus ada nih. Jadi ada kandungan vitamin, mineral, dan yang nggak lupa itu harus ada kandungan seratnya juga. Serat ya dok ya. Nah kalau itu juga berlaku untuk cemilan dok, mungkin harus ada serat, ada makro dan mikronutrien. Iya dong, kan Oke. cemilan kan juga selain untuk bikin kita nggak lapar ya di tengah-tengah Menahan jadwal, lapar. iya menahan lapar, juga harus apa ya memiliki efek yang bagus untuk tubuh kita juga gitu kan. Jadi kalau ada kandungan vitamin, mineral dan juga seratnya lebih bagus lagi gitu. Misalnya apa sih dok contoh cemilan yang bagus gitu buat kita? Cemilan bagus ya, bisa yang cemilan bisa tinggi protein, terus ada kandungan seratnya juga. Jadi contoh bisa cemilan seperti yogurt ataupun multigrain gitu kan. Nah kalau kayak multigrain kayak gandum gitu kan, itu juga tinggi serat dikabung dengan tinggi protein, jadi mungkin dimakan dengan
yogurt atau susu gitu, itu kan jadi Enak ya. enak Cepat dan kenyang. sehat dan Jadi kenyang. kuncinya itu tuh sih kalau Benar, kita benar, ingin benar. mencari cemilan yang sehat. Kan kita hidup di lingkungan yang tidak bersih, banyak virus, banyak Apalagi zaman bakteri. sekarang ya, Vin, ya. Iya. Aduh, dok, takut dok kita. Ya, jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh. Benar nggak sih bahwa makanan yang sehat benar-benar berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita? Iya, makanan sehat pasti Iya. pengaruh ya, karena kan imunitas tubuh kita dibangun dari makanan juga kan, gitu kan. Jadi kalau untuk menjaga daya tahan tubuh kita, ya kita harus makan teratur kan udah pasti. Lalu makanannya juga mengandung zat-zat yang bisa membantu imunitas tubuh kita. Jadi misalnya cukup energi pasti satu kan, lalu mengandung protein, karena protein kan membantu membangun sel-sel tubuh kita juga kan. Di antaranya sel-sel yang berfungsi untuk daya tahan tubuh gitu kan. Lalu mengandung lemak yang baik. Lemak yang baik itu kan seperti contohnya omega 3. Mengandung omega 3 itu kan juga antiinflamasi gitu. Jadi kalau misalkan ada bakteri atau ada virus gitu kan, dia kan berefek untuk antiinflamasi, anti radang ya dok ya, anti peradangan ya dok ya. Nah, lalu selain itu juga mengandung mikronutrien, contohnya zinc, itu kan bantu pencernaan kita dan juga bantu pembentukan sel-sel gitu kan. Lalu selain itu vitamin B kompleks, zat besi dan yang lain-lain itu semuanya juga berperan dalam metabolisme tubuh kita. Jadi mungkin kalau kita terjemahin ke makanan hari-hari gitu ya dok, banyakin protein misalnya telur gitu, ikan. Iya betul. Jadi protein kan bisa hewani dan nabati. Jadi hewani ya ayam, ikan, daging sapi, telur. Nah itu kan termasuk protein semua hewani. Lalu yang nabati itu bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan. Kacang-kacangan ya. Ini Seru kayaknya banget. selain kita yang nanya, ada netizen juga mau nanya ya Vin ya. Alvin Sudah udah ada punya nih netizen nih dok yang pertanyaannya. bertanya kepada Apa kita. Nah, pertanyaannya ini dok dari Chaudhry _ bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran hidup sehat diri sendiri dan juga pasangan. Ini Nah, kalau sepertinya yang ini berpasangan ya. Dilihat dulu kan, kalau misalkan kita tahu kalau misalnya kita nggak hidup sehat, kita makan sembarangan, kan tentu aja banyak penyakit-penyakit ya. Dr. Alvin mungkin tahu sendiri kan penyakit metabolisme yang nanti efeknya bukan sekarang nih pas masa muda, tapi mungkin nanti gitu kan. Kalau kita nggak bangun kebiasaan hidup sehat dari sekarang, lalu kita harus bangun motivasi sendiri gitu kan. Dan biasanya kalau berdua bersama pasangan itu kan lebih motivasinya lebih kuat ya, karena kan ada teman. Jadi kalau misalkan pada saat kita lagi males, hasil menjaga kesehatan tubuh kita, terus setiap orang menjaga kesehatannya sendiri-sendiri ya Zi, pasti kita bisa menjadi bangsa yang sehat secara keseluruhan ya dok ya. Wah, setuju banget tuh. Seru banget ya Zia percakapan kita dengan Dr. Joita kali ini. Ternyata pola hidup sehat secara berpasangan tidak hanya penting untuk saling memotivasi, tetapi juga penting untuk konsistensi dalam melakukannya Zi. Tidak hanya dalam memilih asupan yang baik, tetapi juga dalam berolahraga. Nah, setuju banget Vin. Artinya kita harus mulai kebiasaan hidup sehat itu dari dalam diri sendiri supaya bisa kita tularkan ke orang terdekat kita dan akhirnya menjadi kebiasaan suatu bangsa. Nah, sahabat iCare, jangan lupa saksikan terus Metro iCare dan juga follow akun sosial media kami di @metro.icare. Saya Zivana Leticia dan juga rekan saya Alvin pamit. Sampai jumpa lagi. Mari kita bersama-sama sehatkan bangsa Indonesia dan jangan lupa sehat itu mudah. Dadah. Silakan dok, diminum dok. Yuk. Metro TV, knowledge to elevate.